Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan tetap tunggu Dusan Vlahovic meskipun Juventus mulai buka pembicaraan perpanjangan kontrak menurut sebuah laporan. Milan Press mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Vlahovic selalu membuka pintu untuk Juventus dan siap memperpanjang masa baktinya. Lihat performa Jonathan David dan Lois Openda yang masih belum meyakinkan. Sekarang Nyonya tua mulai mempertimbangkan masa depan Vlahovic. Manajemen Juve dan rombongan striker Serbia itu siap melakukan pertemuan dalam beberapa hari ke depan dengan membahas apakah masih dapat bersama atau tidak. Klub tidak akan menawari gaji melebihi seperti yang diterima oleh Yildiz sebesar 6 juta euro bersih per musim, sehingga jelas Vlahovic harus menerima pemotongan gaji jika ingin bertahan. Soneri masih memiliki kartu as, yaitu Massimiliano Allegri di sisi mereka jika ternyata sang penyerang memutuskan pergi. Namun raksasa Eropa seperti Atletico Madrid, Barcelona, hingga Bayern Munchen tampaknya siap memenuhi tuntutan dari mantan penyerang Fiorentina itu. Pemeriksaan lebih lanjut Matteo Gabbia memberikan kabar positif bagi AC Milan menurut sebuah laporan. Belum terjadi insiden Ruben Loftus-Cheek yang bertabrakan dengan kiper Parma yang menyebabkan gelandang Inggris itu harus ditanduk keluar lapangan. Massimiliano Allegri telah dibuat pusing setelah Gabbia mengeluh sakit pada kakinya saat pemanasan sebelum pertandingan. Sekarang Milanis mengkonfirmasi bahwa pemeriksaan lebih lanjut telah dilakukan kepada Gabbia dan laporan tersebut mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah atau bekas robekan pada otot sang bek. Namun kondisinya akan terus dipantau setiap hari demi tidak membuat masalah tersebut menjadi semakin parah. Di sisi lain, Milanisti Channel melaporkan bahwa hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan tanda positif dalam kondisi cedera Gabbia dan tampaknya dia akan tersedia untuk pertandingan akhir pekan ini melawan Cremonese, meskipun semuanya akan tergantung pada keputusan akhir dari Allegri. Jens Peter Haugi akui bahwa leg kedua melawan Inter di San Siro akan cukup bermakna baginya. Bodo Glimt telah tiba di Italia untuk menjalani leg kedua melawan Inter dan Haugi diwawancarai tentang kembalinya dia ke San Siro. Berikut komentar mantan pemain AC Milan itu disampaikan melalui Milan News. Indah, stadion penting dan kota yang istimewa. Milan spesial bagi penggemar sepak bola. Kami berharap untuk memainkan pertandingan yang bersejarah. Kami perlu bermain lebih baik daripada yang kami lakukan di Bodo. Kami menganalisis permainan untuk berkembang. Untungnya mereka tidak terbiasa dengan lapangan sintetik, tetapi cedera terjadi di setiap lapangan. Mereka berada di bawah tekanan dan kami akan mencoba mengambil keuntungan, tetapi kami juga berada di bawah tekanan. Ada persaingan ekstrim, itu benar. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Sebagian besar penggemar akan mendukung Inter. Mereka yang tidak pergi ke stadion akan bersorak untuk Bodo Glimt. Berhubungan dengan banyak rekan satu tim lama saya di Milan, mereka adalah teman yang baik dan mereka senang ketika saya mencetak gol melawan Inter. Itu sangat berarti bagi begitu banyak penggemar Milan, ungkapnya. Christian Pulisic tidak dalam kondisi terbaik dalam kondisi fisik maupun di atas lapangan menurut sebuah laporan. Milanis 24 mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa kapten timnas Amerika Serikat itu sedang mempertimbangkan masa depannya di AC Milan. Meskipun masih ada waktu hingga 2027, tetapi Diavolo telah menyatakan niat mereka untuk segera memperpanjang masa bakti mantan pemain Chelsea itu. Di sisi lain, Pulisic tampaknya tidak terburu-buru untuk memperpanjang kontrak yang karena dia ingin mengevaluasi terlebih dahulu setiap detail, termasuk proposal kenaikan gaji yang ditawarkan oleh Milan dan juga minat dari tim-tim besar di liga yang berbeda. Lepas dari beberapa masalah fisik yang telah mempengaruhi konsistensinya dalam beberapa waktu terakhir, Pulisic tetap menjadi andalan bagi Massimiliano Allegri. Mampu bermain di banyak peran dan pengalaman internasionalnya jelas akan sangat berguna bagi skuad Milan terutama di Liga Champions. AC Milan tampaknya siap perpanjang masa bakti Jovan Kirovski di Milan Futuro menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano dan dia membahas tentang situasi masa depan dari Jovan bersama Milan Futuro. Berikut komentar sang jurnalis. Masih tahun 2025 ketika saya memberitahu Anda bahwa akan ada perubahan dalam organisasi perusahaan AC Milan. Inilah yang terjadi karena Redbird menyelesaikan pelunasan hutang, Conves masuk, dan Elliot pergi. Dan jenis gerakan ini juga menggeser keseimbangan lainnya. Mari kita bicara tentang Milan Futuro. Jovan Kirovski yang kontraknya akan berakhir pada bulan Juni. Tetapi pada kenyataan kedua belah pihak sedang mendiskusikan untuk melanjutkan bersama. Ada klausul yang mengikatnya dengan Milan dan niatnya adalah untuk melanjutkan tetap bersama. Situasi kontrak yang tampak rumit beberapa bulan yang lalu atau setidaknya masih harus dievaluasi. Sekarang sedang diselesaikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Keputusan akhir akan dibuat pada musim semi dan sekarang ada diskusi tentang untuk tetap bersama. Mereka berkembang secara positif, ungkapnya.
AC Milan melanjutkan pelatihan dan tampaknya Rafael Leao kembali mengalami masalah aduktor menurut sebuah laporan. Milan Press mengutip Sky yang melaporkan bahwa tim Massimiliano Allegri telah kembali berlatih hari ini dan sang pelatih kepala sudah mempertimbangkan komposisi skuad untuk pertandingan akhir pekan ini melawan Cremonese di kandang lawan. Leao disebutkan masih berjuang pulih dari peradangan yang terus mengganggunya, sementara Christian Pulisic juga berusaha untuk dapat kembali ke kondisi terbaiknya. Oleh karena itu, Christopher Nkunku tampaknya akan mendapatkan peran untuk mengisi posisi striker sejak menit pertama. Allegri beserta stafnya berpendapat bahwa Diavolo tidak bermain buruk melawan Parma, tetapi performa individu pemain yang mempengaruhi hasil akhir. Paling menonjol adalah Pulisic yang beberapa kali melewatkan peluang pas di depan gawang yang tampaknya dipengaruhi oleh kondisi fisiknya juga. Viral sebuah video yang menunjukkan tentang 10 kezoliman yang dialami AC Milan sepanjang musim ini. Sepanjang musim 2025-26 ini, Milan telah beberapa kali mengalami insiden yang cukup membuat para penggemar dan petinggi klub frustasi. Yang terbaru saat tackle kasar dari Van der Bremt kepada Strahinja Pavlovic dan tidak adanya sanksi kepada Cesc Fabregas yang menarik baju Alexis Saelemaekers hingga klub memutuskan untuk menelpon langsung pihak AIA. Kemudian pada pertandingan melawan Parma, Rossoneri kembali mendapatkan keputusan yang sekali lagi dianggap membingungkan pada gol Parma di penghujung babak kedua. Selain itu, Ruben Loftus-Cheek juga mendapatkan cedera serius setelah insiden horor dengan kiper Parma. Akun TikTok Abri Tropio Grosso di TikTok telah menerbitkan video yang menunjukkan 10 kezoliman yang dialami Milan sepanjang musim ini. Berikut Mimin rangkum isi video tersebut. Massimiliano Allegri bisa saja meninggalkan AC Milan pada akhir musim nanti menurut sebuah laporan. Gol mengutip Sport Italia yang melaporkan bahwa Allegri tidak senang dengan permasalahan internal saat ini sehingga dia mulai mempertimbangkan masa depannya untuk musim panas. Lebih khususnya hubungan sang pelatih dengan Iglitare dan Zlatan Ibrahimovic yang saat ini dalam kondisi tegang. Pelatih mulai tidak yakin untuk tetap bersama Diavolo. Dia tampaknya tidak senang dengan banyak hal seperti tentang manajemen, mercato, dan kebingungan mengenai kepemilikan serta siapa yang bertanggung jawab di dalam klub. Michel Crisitiello menyatakan bahwa Allegri serius mempertimbangkan masa depannya mulai musim panas. Sekarang Allegri tidak senang dengan situasinya saat ini di Milanello dan jelas akan sulit bagi Rossoneri jika benar dia pergi pada musim panas mendatang. Fokus Allegri saat ini adalah finish di 4 besar dan membawa Milan kembali ke Liga Champions, tetapi saat ini dia mulai tidak yakin dengan proyek Milan. Laporan tersebut menyatakan bahwa hubungannya dengan Ibrahimovic dan Forlani tidak seharmonis seperti beberapa bulan yang lalu. Giovanni Galli menjelaskan gol kemenangan Parma melawan AC Milan seharusnya dianulir. Galli diwawancarai oleh La Gazzetta dello Sport dan dia berbicara tentang insiden gol Parma di penghujung pertandingan yang seharusnya tidak disahkan. Berikut komentar kiper legendaris itu. Seorang penjaga gawang bukanlah bek seperti yang lain. Dia tidak bisa terlalu memikirkan kemana dia harus bergerak. Jadi dia harus dilindungi, terutama di dalam kotak 6 yard. Selama bertahun-tahun, perubahan aturan untuk mendorong permainan spektakuler dan mencoba gol telah mengganggu kiper. Blok selalu ada. Di zaman saya, hal itu bahkan digunakan bek lawan untuk membebaskan penyerang. Kemudian wasit memperhatikan hal itu dan kemudian berhenti melakukannya. Sebagai penjaga gawang, saya tidak ingin tidak ada satu orang pun bek di sekitar saya. Saya ingin selalu ada seseorang di dekat saya karena wasit tidak selalu bisa melihat siapa yang mengganggu saya atau menghalangi saya, apakah itu rekan satu tim atau lawan. Bagaimanapun, Anda tidak bisa mengganggu kiper untuk meraih bola dan menghalangi jalurnya. Dalam kasus hari Minggu, saya pikir jelas bahwa Mignon diganggu. Itu pelanggaran. Titik. Akhir diskusi. Ungkapnya.